Ya, ini Sakurai koi hari ini sedang kasih makan bibitnya. Ini suasana hari ini bikin. Ini lagi apa nih Pak Eko? Apa yang dilakukan hari ini? Ini lagi mau dimasukin ke showroom yang bagus-bagus. Untuk larva ini teman-teman ngerjain lagi. Ngerjain lagi, baru. Untuk dicoba, ya. Bapak udah lihat? Ayo Pak. Oke, kita lihat nih dari pemberian makan sampai. Saya mau lihat enggak? Nah, ini sudah ada yang berhasil. Ini ikan yang besarnya ini 5 kilo ada ini ikannya ya, luar biasa. Indukan. Ini juga, ini lebih besar lagi nih. Bagus. Oren. Ini besar juga, wah. Ini yang Ada yang belum lepas ini menetas. ya ini yang lepas tuh. Oh, jadi ikan-ikan kecil banget nih ya. Ratusan ribu nih sekarang yang netas. Iya. Sudah di sampling. Jadinya Udah, bisa diprediksi nggak? lebih dari 200.000. Lebih dari 200.000. Wah. Padahal cuma pakai indukan yang nggak nyampe Kecil, 3 kilo. yang kecil. Yang kecil, Yang indukannya Ini kecil. untuk dicoba teman-teman dari PB. Jadi memang perikanan banyak. Iya, itu berkali. Oh, suka ikan ya. Ini memang ngitungnya gimana kok sampai 200.000 itu cara ngitungnya gimana? Alhamdulillah. Kita dari pertama Ah. timbang induknya dulu. Nah, Induknya sebelum dia dipijahin berapa, setelah dipijahin berapa. Ibaratnya itulah per gramnya telur telur yang itu keluar berapa? dari induk. Oh, Nah, terus dihitung pakai untuk kalkulator. Ya, untuk mengetahui berapa ekor ada rumusnya. Ada rumusnya. Nah, kita harus mencari fekunditasnya induk dengan Nah. cara sampel yang ini Om. 1 kakaben ini kita ambil 10 kali 25 kemarin. Misalnya segini. Dalam ukuran segini ada berapa butir telur. Oh, itu Jadi kita telurnya. ambil, kita manual hitung, habis itu kita masukin ke rumus. Oh. Jadi fekunditasnya dapat, terus Ah. kita masukin ke hatching rate. Hatching Oh. rate-nya di situ kita masukin ke SR-nya. Terus nanti pas udah jadi larva kita masukkan ke SR. Berapa persen Yang hidup. larva yang hidup gitu. Jadi kira-kira kalau dari 200.000 itu berapa persen? Pasti berkurang karena HR-nya Bisa 50% lebih? kemungkinan besar Bisa. karena HR-nya aja itu di 70, SR-nya aja udah di 60, kemungkinan SR-nya di 55 atau tetap di 60 gitu. Oh, Kalau jadi kita ikan berhasil besarnya itu ngeluarin telur itu sekali atau beberapa kali? Beberapa hari? Berapa kali? beberapa kali Berapa kali? Ini sudah total semua. Beberapa kali ini totalin jadi 200 ribuan. ada juga. Oh, Itu udah bagus banget. iya. Banget. Banyak Ikannya banget kecil. ya. Ikannya kecil terus juga. Ini juga sama? Iya sama karena kepenuhan kok jadi dipindahin gitu. Kita Oh. nggak ada treatment sama sekali kan indukan. Iya. Sampai Ya, dan Ini airnya air apa? sumur. sumur. Suhunya Suhunya di 27, 27, 28. Terus sudah dikasih makan atau hanya didiamin aja? Belum bisa Belum. kasih makan. Belum Nanti bisa. dipindahin dulu ke akuarium baru bisa dikasih pakan. Oh, pindahin akuarium berapa lama setelah umurnya? Besok Berarti setelah- sehari aja? Enggak, setelah 3 ke 4 hari udah bisa Keempat. pindahin ke akuarium. Oh, itu disetokin satu-satu atau dipindahinnya gimana kan masih kecil-kecil banget? Nanti kita angkat. Nanti kita per bak ini tuh kita ambil sampel. Misal dalam 100 liter itu ada berapa Ah. larva. Itu Ah. kita masukin lagi ke rumus. Ada rumusnya kok. Oh, Jadi kita tahu dalam satu bak ini kisarannya ada sekian ekor gitu. jadi kalau nggak di farming akan susah ya? Iya, Kalau nggak di tempat ini juga akan susah? Bisa. Kalau di lab atau di kampus nggak bisa membuat gitu? bisa. Bisa. Lebih bisa. Tergantung kalau pH air kita tinggi, kita Ah. turunin dulu pakai daun ketapang. Kalau di kampus pakai daun ketapang. Ya, Nah. Terus kita turunin dulu sampai dia 7 ke 8. Kalau dia udah menyentuh 9, larva nggak bakalan hidup dan telur tidak bisa menetas. Terus kenapa memilih jauh-jauh dari Bogor ke Jogja hanya untuk neliti ini kenapa? Kok nggak dilakukan di kampus? Bukan meneliti kok, ini PKL praktik kerja lapangan. Nah, itu harus. Iya harus Oh. sama dari 3,8
komoditas. Nah. Ikan hias, ikan tawar, sama ikan air laut atau payau. Yang di sini adanya apa? Saya di sini ikan hias, terus nanti saya di Samas ngambil payau. Ah, Di daerah Sleman di Pabudi ngambil yang tawar. Oh, oke. Jadi kloter satunya dihias dulu. Mana dihias dulu. Yang paling prospektif yang apa? Kalau dari ilmu kamu? Setelah saya lihat terus kayaknya koi, cuman kita harus produksi 1 tahun itu harus lebih dari 3 situs sudah kita dapat untungnya cepat gitu. Oh, jadi hasil penjualannya bisa lebih besar? Kalau kita punya target pasar yang menetap itu kemungkinan besar bisa. Bisa. Apalagi kalau kita misalnya udah nyampe ke tanah ekspor dan impor itu udah setahun itu mungkin kemungkinan besar kalau produksi baknya kayak gini kita bisa balik modal dengan cepat. Tapi Bisa, karena iya. di sini menjualnya ikan pembesaran bukan benih, ya balik modalnya kemungkinan payback periodnya lebih dari 2 atau 3 tahun. 2 sampai 3 tahun. Lama sekali. Padahal jualan apa? Mix you katanya 3 bulan balik modal. Beda. Kalau jualan pecel lele katanya cuma 2 bulan udah bisa balik modal. Nah, karena kali ada investasinya, ada biaya investasi, ada biaya tetap, ada biaya variabel yang Ah. dikeluarin. Kalau semakin besar biaya variabel yang kita keluarin, otomatis payback period yang kita dapatin nanti bakal lebih lama lagi. Tapi Oh. karena kan investasi kayak gini aja ratusan juta kan kok. Oh. Iya, katanya Eko kecil nih UMKM, padahal tapi ratusan juta nih bahkan MMN mungkin ya. Oke, jadi dari ini tadi bilangnya berhasil. Yang dinilai berhasil itu apa? Dari derajat fekunditas induk itu kalau misalnya di 1 telur itu hanya di 100 ribu. 100.000. Tapi ternyata kita bisa mencapainya lebih padahal pakai induk yang kecil gitu. Jadi Hmm. juga tergantung jantannya kok. Kalau misalnya jantannya bagus mengeluarkan spermanya untuk membuahi, telurnya banyak yang hidup gitu. Oh. Kira-kira bisa dipanen setelah umur berapa? 4 ke 5 hari. Terus bisa dijual mulai umur berapa? Dijual baru kayak sebulan 2 bulan larva. Itu yang ini bibit kecil. Ya, benih. Nah, itu untungnya kecil. Kalau yang paling besar optimum dijual pada umur berapa? Kalau yang saya lihat di sini di ukuran 15 sampai 17 cm. Itu berapa bulan? Saya kurang tahu yang tahu. Berapa itu kok? Apanya? 15 sampai 17 cm itu umur berapa bulan? Mau 4 bulan 5 bulan juga bisa. 4 bulan 5 bulan ya. Kalau tempatnya memadai. Oke, Karena ini kita terlalu over aja. jadi bisa dikawin silangkan dan koinya jenisnya bisa ketemu yang berbeda atau sama semua? Setelah saya pelajarin kemungkinan besar di 80% sama seperti induk, tapi Induknya. tidak menutup kemungkinan untuk kita memunculkan varian baru. Ah, kalau dari kecil gini kelihatan berapa kira-kira dari 200.000 itu Latihan ujian lakinya dulu ya. sama perempuannya berapa? Jantan sama betina sorry sampai laki perempuan. Belum bisa. Nanti baru ketahuannya usia berapa? Bisa jadi di ukuran sebulan mungkin. Sudah ketahuan ya jantan betinanya ya. Oh. Wah, jadi Latihan, ya. ini Kalau jantan betina umur segitu masih sangat sulit untuk dilihat. Karena saya juga sempat nanya sama beberapa karyawan sini untuk mengetahui jantan betina itu paling enggaknya itu di sekitar 14 atau 5 bulan dan itu juga sangat sulit. oh. Ini kawinnya natural atau ada tambahan booster? Ada tambahan hormon ovaprin di 0,5 mili per kilogram induk. Efeknya? Efeknya pertama induk pasti akan stres apabila ovaprin dimasukkan karena tidak ada diencerkan dengan NaCl. Kalau kita di kampus itu ada di NaCl ini di perbandingan 1:2 ini. Oh. Cuman karena di sini tidak ada NaCl, jadi efek yang di naungin si induk itu bekas suntikan akan membengkak karena dia ada Ini induk perempuannya yang disuntik? iya induk perempuan. Oh, oke. Di laki nggak disuntik? Disuntik kan kemarin? Jantan Kemarin nggak jadi. Iya, jadi, Pak. Kenapa? Karena ovaprin yang tidak diencerkan itu udah cukup kuat ya. Takutnya nanti bakal ngerusak koinya bakal stres dan tidak bisa mengeluarkan telur yang banyak gitu. Oh, jadi koi pun bisa stres butuh healing ya? Ya, ya, ya. Jadi ini akan didiamkan 2-3 hari dibawa ke kolam sana ya? Ke Besok- akuarium sudah Iya, siap? besok Sudah udah bisa dibersihkan? ke akuarium. Oke, wah luar biasa ini sudah cukup sukses ini besar-besarnya. Ini induknya yang segini? Enggak, induknya lebih kecil dari Lebih kecil. Oh, ini laki ya perempuan? ini betina. Taunya dari mana? Saya diajarin dari sirip pastoralnya itu agak sedikit kasar. Sirip? Sirip ini, sirip punggung yang Oh punggungnya, oh lebih kasar ya daripada yang jantan. Giginya juga. Jadi lebih susah menghasilkan yang besar ini jantan atau betina? saya kurang tahu kok kalau itu. Tapi
besar menurut saya lebih mudah dibanding yang benihnya. Oh, ikan koi ini daya tahannya tinggi ya? Kalau yang sudah besar, Daya kalau tahan. yang udah kecil dia menurun. Maksimum usianya sampai berapa? Apanya dulu? Maksimum usia koinya yang dewasa? 1 tahun udah bisa bilang dewasa kan? Enggak, maksudnya bisa sampai umur berapa meninggalnya atau matinya? Oh, saya kurang tahu. Mungkin Oh, belum pernah ya? Kalau- Katanya ada yang sampai Ya bisa ratusan tahun. Bisa ratusan tahun? Yang paling tua ratusan tahun. Tapi kalau di alam seperti manusia 70, 80 gitu. jadi bisa lebih tua Tapi dari kalau di- kita ini dari ya? Di Nah. farm ini paling ya menurutku Nah. paling cuma 25 tahun lah, tidak bagus. Oh. Karena kan kita Jadi satu betina itu bisa beranak berapa kali dalam setahun? bisa 2 kali. 2 kali. Tapi Kali kami- 200.000. Kita Keturunannya memenuhi bumi ini ya? teorinya 2 kali, tapi kami biasanya bisa 2 tahun sekali. 2 tahun sekali. Ya. Oh, kenapa? Kok Ya, jadi biar lambat? ngisi dulu. Dari sekarang kan induknya besar, jadi dari ngisi dulu. Oh, Kalau jantan sorry, setahun sekali. Tapi Setahun sekali. Kalau Jadi kita dikumpulin. setahun sekali ya. ini ada musim kawinnya kayak anjing atau kucing gitu ada nggak? Ya mau musim-musim hujan gitu biasanya lebih gampang. Musim penghujan. Berarti bulan-bulan ber gitu ya. Pas musim kawinnya manusia, musim kawinnya ikan juga gitu ya. Wah, iya ya. Ini jadi kalau sudah ketambahan 200.000 ini total di farm ini ada berapa ekor ikan? Banyak. Jutaan. Oh enggak. Ya kan 200.000 sekali lahir. Kalau dalam sebulan ngelahirin 5 kali udah 1 juta. Kita enggak banyak-banyak, Pak. Oh, Setahun baru sekali kemarin ini mau nyoba 2 kali. oh, baru sekali, setahun sekali lahirinnya. Udah kewalahan. Oh, oh jadi dipisahin gini supaya dia puasa nggak main nggak punya anak gitu ya? Nanti kalau mau kawin baru digabungin lah Ya. jantan sama betinanya. Oh, ini berarti lagi beringas-beringasnya nih, karena belum ditemukan. Tapi kok laki sama laki nggak berantem ya kayak ikan cupang ya? Oh enggak. Aman jantannya ada semua. di belakang. Oh, Oh ini betina semua ini. Nanti tinggal dimasukin kolam pembibitan, dibuka tengahnya itu ya, Enggak, diangkat nanti. diangkat. Oh, iya ya. Ini mumpung dari PKL-nya dari IPB yang terbaik, jadi langsung dikawinin semua aja kok. Dicoba, iya. Jadi langsung hasilnya macam-macam kan. Nah ini persiapan akuarium pembibitannya. Ini ada bagi-bagi koi gratis, nanti 200.000 itu sebagian dibagi-bagi. Oke, jangan lupa mampir ke Sakurai Koi Farm. Ini ada prinsip-prinsipnya. Dan hari ini kita akan lihat total bagaimana hasilnya nanti setelah beberapa bulan.